Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah viral di beberapa platform, film bid'ah itu lumayan agak menggelitik dan agak meresahkan. Sampai-sampai kemarin ada komentar yang mengatakan bahwa di Malaysia itu film ini mendapatkan protes. Dan itu menurut saya wajar ya terjadi karena akan ada pihak tertentu yang merasa disindir. Karena memang kalau kita katakan framing, ini adalah framing berkepanjangan. Nah, banyak sekali hal-hal negatif yang bisa dilihat dari film tersebut itu diasosiasikan dengan satu kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah golongan ahli thoriqoh, yang mana thoriqoh itu termasuk salah satu perkara yang memang diakui, misalkan seperti oleh Nahdlatul Ulama. Jadi apabila pada akhirnya film ini dituduh buatan Wahabi, kemudian dituduh menghinakan begitu, atau setidaknya lah menyindir orang-orang yang katakanlah quote and quote oleh mereka yang dikatakan paling nyunnah, itu adalah sebagai bid'ah. Nah, makanya itu menjadi menjadi judul begitu pada film ini. Nah, saya kemarin sudah membahas beberapa permasalahan secara landasan hukumnya bagaimana dan bagaimana. Cuman saya rasa ini perkara yang seperti ini harus dijelaskan lebih jelas dengan realita yang ada. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membumikan film bid'ah. Sebetulnya tatkala penonton ini melihat film ini, kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa suatu kelompok tertentu atau suatu firqah tertentu itu dikatakan sesat karena memang identik sekali dengan beberapa firqah, saya akan membuktikan bahwa kesimpulan itu pada akhirnya hanya berawal dari ketidaktahuan dan termakan oleh stigma yang diberikan oleh film ini. Jadi kita akan membahas masih pada episode pertama, sebetulnya dari mana atau siapa saja yang apabila film ini menjadi patokan sesatnya suatu perkara, siapa saja yang terkena oleh kesesatan itu. Nah, kita akan mulai dari adegan yang pertama, yaitu tatkala diperlihatkan kepada penonton ada orang yang berzikir dengan cara berjamaah dan kepalanya bergerak-gerak. Kita saksikan dulu. Dakwah itu ubat hati, makanan jiwa. Walid tahu. Sebab bila Walid cuba menyampaikan kebenaran, Walid akan dapat dua reaksi yang berbeza. Yang cerdas akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Walaupun terasa pahit. Nah, itu lihat ya zikirnya itu. Adalah ubat yang diperlukan untuk merawat dan menyembuhkan jiwa. Nah itu tadi ya. Jadi kalau misalkan penonton nih, karena ini sistemnya atau rupanya adalah film, maka banyak sekali orang yang mudah mengaksesnya daripada harus capek-capek buka kitab bagaimana hukumnya zikir berjamaah, kemudian mengambil istinbat hukum bagaimana hadisnya, kemudian bagaimana thoriqoh ini sudah menjadi ijma'ul ulama bahwa mereka itu berthoriqoh dan lain sebagainya. Ini akan lebih mudah untuk menstigma bahwa perkara ini sesat. Nah, akan kita lihat begitu ya di dalam kenyataannya yang berzikir seperti itu siapa. Di sini ada video yang akan saya perlihatkan, ini dari Suryalaya ya. Tagline-nya seperti itu waktu saya cari itu. Oh. Itu bergerak-gerak juga kepalanya. Belum raya. Nah, ini ada yang lebih. Nah, video yang ini, sebentar saya pause dulu ya. Video yang ini itu lebih parah lagi, sampai ada orang yang cuman saya tidak tampilkan sengaja begitu ya, karena saya juga agak serem juga ngelihatnya. Sampai ada orang itu buka kerudung yang cewek, kemudian ada yang sampai berjoget-joget. Ya kalau kita paham tasawuf itu kan termasuk ahwal. Cuman apakah ahwalnya ini ahwal sohihah atau ahwal syaitoniyah begitu, itu ya perdebatan yang lain. Cuman dalam pengertian bahwa apabila kamu itu melihat bahwa berzikir dengan
menggerak-gerakkan kepala itu adalah sebuah kesesatan berdasarkan film bid'ah tersebut, maka orang sebanyak ini pun harus kamu sesatkan. Dan ini tidak sembunyi-sembunyi, itu dilaksanakan secara terang-terangan sampai di video direkam, karena memang kalau tahu ilmunya tidak ada perkara yang harus disembunyikan, terlepas nanti apa yang diajarkan oleh thariqah ini begitu. Jadi kalau kita ikut misalkan saya itu pernah baiat ya di Qadiriyah itu di Abah Awas tuh pernah saya baiat. Waktu itu di pesantrennya Kiai Jujun malah. Itu kan diajari ditalkin tuh kalau zikir itu ya ke atas kepalanya la, kemudian ke kanan ilaha illallah, kemudian di masukkan lah katanya itu ke kolbu sebelah kiri begitu. Nah, ini saya terlepas dari apakah itu secara keilmuan benar atau tidak, cuman ini prakteknya memang tersebar begitu. Jadi dalam pengertian banyak sekali orang-orang yang melaksanakan hal ini, dan ini ada sanadnya tersambung sampai minimalnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan memang itu diakui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tekankan dan saya harapkan begitu yang menonton tidak termakan stigma bahwa berzikir seperti itu dari awal sudah sesat. Kalau termakan seperti itu ya sudah dari awal itu sudah sama posisinya dengan Wahab Boys ya. Nah, ini yang pertama nih. Sama kan tuh ada gerak-geraknya juga. Nah, kalau yang di Suralaya itu lebih teratur ya gerakannya. Kalau ini nggak tahu dari mana. Nah, ini adegan kedua nih. Ini menjelaskan guru mursyidnya ya, si Walid itu. Jadi dia itu siapa? Yang mana di dalam adegan ini itu memperkenalkan bahwa Walid itu adalah Al-Imam Mahdi yang akan menggantikan pemerintahan yang ada, yang akan memberikan harta begitu. Ini kita simak dulu. Berlaku satu peristiwa yang besar. Kemunculan raja yang sebenar akan melenyapkan pemerintahan hari ini. Bagindalah yang akan mewarisi semua harta-harta yang tersimpan sekian lama. Baginda seorang yang adil dan saksama. Baginda akan mengisi kalbu kita dengan ilmu syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Bagindalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Baginda adalah Walid Muhammad Mahdi Ilman. Nah itu ya, itu pernah saya alami sendiri ya. Ada beberapa firqah itu yang menjanjikan ada harta-harta yang tersimpan seperti harta Soekarno dan lain sebagainya. Nah, apakah itu sesat? Saya tidak sedang membahas hal itu. Dalam pengertian orang-orang yang membesar-besarkan Al-Mahdi, kemudian menunggu kedatangannya Al-Mahdi, kemudian bersiap-siap untuk menjadi tentaranya Al-Mahdi, itu di dalam kenyataan ada begitu. Dan kita lihat ya di dalam kenyataannya siapa. Lalu yang disebutkan di Quran 25, maka jumlah gaus itu cuma 25. Ini Ar-Razi Hashim ya. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang, dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal 1 dong. Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Nah itu ya, itu sebentar. Ini sedang membahas apa? Sedang membahas Al-Ghaus. Al-Ghaus itu ada di beberapa literasi tafsir ya. Yang pernah saya dapati itu di dalam tafsir siapa itu? Masya Allah. Tafsirnya Syekh Najmuddin Al-Kubro. Nah itu ada penjelasan tentang Al-Ghaus. Jadi kalau saya itu menjelaskan Al-Ghaus itu mudah saja. Kalau di zaman setelah Rasulullah SAW wafat itu misalkan Sidna Abu Bakar. Kalau saya menjelaskan seperti ini saja. Karena orang itu tidak ada yang benar-benar sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada rankingnya begitu. Jadi kalau kita berkumpul 20 orang itu pasti ada ranking 1-nya, pasti ada ranking 2-nya, pasti ada ranking 30-nya. Kalau kita berkumpul 100 orang ya sama demikian, kalau 1000 orang ya sama demikian. Berarti di alam dunia pun itu pasti ada yang nomor 1-nya. Nah, cuman ini memang karena ini di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Kita hanya perlu berhusnuzon saja. Dan Ar-Razi Hashim ini sudah menerangkan bahwa Al-Ghaus itu maksimal semuanya ada 25 sebagaimana nabi dan rasul yang wajib diikuti begitu setelah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu lah ini dari mana beliau ini mendapatkan
informasi itu, cuman saya tidak sedang dalam posisi untuk menyesatkan, tidak sedang dalam posisi untuk memvalidasi, membenarkan, mencarikan dari mana apakah itu informasi yang valid atau tidak. Bukan sedang dalam posisi itu. Bahwa di dalam kenyataan memang ada nih orang-orang yang di antara inti pembahasannya itu adalah Al-Mahdi itu, dan di antara yang sering untuk menjelaskannya ya Ar-Razi Hasyim ini begitu, sampai tahu detail begitu ya. Bahkan beliau ini pernah menyatakan bahwa Al-Mahdi itu sekarang sudah ada begitu. Tapi memang saya lihat juga tadi katanya itu kita tidak usah ribut-ribut dan tidak usah mempermasalahkan siapa Al-Mahdi itu. Yang penting posisikan diri kita untuk siap menjadi tentaranya Al-Mahdi. Itu ada tuh. Jadi dalam pengertian apa? Apabila kamu dari film bid'ah itu melihat bahwa oh itu sesuatu apa menjadikan seseorang jadi Al-Mahdi, ya ini sudah ada memang. Dari dulu sudah ada, dan saya tidak mengatakan Ar-Razi Hasyim dalam hal ini keadaan sesat begitu ya di dalam video ini, karena bukan itu maksud saya. Maksud saya ini memang ini ada realitanya, dan realitanya di antaranya itu yang bersangkutan ini. Antum baiat sama dia. Nah, ini. Leburkan semua. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Nah. Antum baiat sama dia. Entah ini Ar-Razi Hasyim sudah punya atau belum yang disangkakan begitu. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4040. Leburkan semua baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bentar ya. Nah itu jadi pencocokan dengan realita. Memang realitanya ya ada. Kalau misalkan coba dicari sendiri bagaimana Ar-Razi Hasyim itu sangat bersemangat sekali mempermasalahkan atau membahas Al-Mahdi itu. Nah sekarang kita akan pindah kepada scene yang berikutnya. Ini adalah adegan saat mencium kaki begitu ya. Jadi kalau misalkan antum ini punya sangkaan dengan mencium kaki ini adalah sebuah kesesatan, yang mana kemarin sudah saya bahas landasan hukumnya, kita akan lihat ini di dalam kenyataannya siapa yang melakukan hal seperti itu. Itu. Oh di sini dulu ya. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan ada mencium-cium kaki guru begitu ya. Intinya kan di dalam mencium kakinya itu. Jadi kalau misalkan kamu ini melihat di dalam mencium kaki ini ada permasalahan, dalam pengertian itu adalah kesesatan, kemudian nanti dilihat-lihatkan ya ada pesantren-pesantren di Jawa Timur sampai ngesot begitu, kemudian ada yang menciumi kaki gurunya. Ya kamu juga harus menyesatkan juga yang ada di dalam realita yang kita akan tampakkan ini. Begitu siapa itu? Nah ini almarhum ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Subhanallah. Nah itu sama kan nyium kaki juga. Jadi apa bedanya begitu? Jadi dalam pengertian kalau film ini berusaha untuk menyerang misalkan begitu ya pesantren-pesantren tradisional, berusaha untuk menyerang habaib, berusaha untuk menyerang katakanlah yang distigmakan sebagai para pelaku bid'ah, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama misalkan, ini gagal sebetulnya ya. Karena ya siapa kalau misalkan itu disesatkan, ini juga sesat juga. Siapa ini ya? Syekh Ali Jaber almarhum. Malah ini bukan gurunya. Nah, itu bukan gurunya kan yang dicium tadi. Jadi kalau misalkan anak kecil saja yang hafal Quran yang dalam pengertian bukan siapa-siapa atas yang mencium kaki, ya apalagi gurunya itu lebih berhak begitu. Ya cuman kan memang yang bagus gurunya tidak menuntut, muridnya tahu bahwa hak gurunya itu lebih besar daripada itu. Apalagi sudah memberikan ilmu yang akan menjadi jalan keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Nah kemudian kita berpindah kepada scene yang ini. Ini adalah adegan di mana si ibu ini, saya juga nggak tahu namanya siapa ya di dalam filmnya. Cuman ini salah satu tokoh utama sepertinya begitu. Ini agak ekstrim karena sudah tercuci pikirannya oleh sekte itu. Sampai dia itu mengatakan ada pembangkangan lah kepada kepada
suaminya. Jadi seolah-olah ini memberi kita informasi atau pandangan bahwa pelaku yang tadi, karena ini kan ada di dalamnya begitu ya, yang zikirnya kepalanya goyang-goyang, kemudian disuruh untuk mencium kaki gurunya, kemudian nanti membahas Imam Mahdi begitu. Itu akan rusak rumah tangganya apabila si suaminya tidak ikut. Seolah-olah itu yang mau ditampilkan, dan itu memang kesan yang minimalnya saya dapatkan begitu. Kita lihat dulu adegannya. Jangan tuduh mereka sesat. Memang sesat pun. Kalau dia seorang guru yang baik, dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Awak kalau lepas kumpulan tu, awak sanggup lawan saja. Itu guru saya. Dia yang banyak ajar saya agama. Bukan awak. Memang saya patut hormat dan taat pada dia. Sekali awak tanya guru awak tu, syurga awak ada bersama? Ya. Syurga ada pada suami. Tapi suami macam mana? Oke, jadi itu dulu ya. Nah, ini didapati oleh saya di dalam beberapa kelompok begitu. Malah dia jangankan di orang lain, orang-orang yang atau ibu-ibu yang ngaji di tempat saya pun sama seperti itu. Itu ada beberapa yang memang pada akhirnya menjadi clash sama suaminya, dalam pengertian pemahamannya menjadi berbeda begitu ya, karena ibu-ibunya ngaji, bapaknya enggak. Ya akhirnya ada pertentangan di situ. Ini bukan cuman di sini saja yang dipotretkan tadi begitu, yang zikirnya macam-macam dan disuruh lain-lain sama gurunya begitu. Saya ini tidak pernah menyuruh murid-murid saya untuk menciumi kaki saya, nggak pernah. Wong salaman tangan aja enggak begitu ya. Saya tuh nggak pernah salaman sama murid yang perempuan-perempuan itu nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, meskipun pakai penghalang begitu. Cuma dia kemarin ada sih ibu-ibu udah sepuh begitu, dia tuh habis lebaran gini sama saya itu pakai kerudung ya. Salaman. Ya mungkin itu hanya beberapa saja yang sudah sepuh-sepuh yang berani salaman sama saya, yang lainnya enggak. Jadi ini terjadi ya, memang bukan hanya saya katakan tadi di dalam kelompok yang katakanlah dipotretkan sesat oleh film ini. Karena memang itu adalah sebuah ekses. Kalau istrinya ngaji dimanapun itu nanti, suaminya enggak, akhirnya akan ada ketimpangan ilmu. Ya, bukan sama saja nanti mau di sini, mau suaminya di NU, istrinya di Muhammadiyah, atau sebaliknya suaminya Muhammadiyah, istrinya di NU, itu pasti akan ada minimalnya itu dialektika pemikiran minimalnya yang memang kalau urusan agama ini bisa-bisa jadi hangat, jadi panas begitu. Nah, kita akan lihat juga ya sebetulnya di dalam kenyataan, di dalam kenyataan ini siapa yang memungkinkan, yang menjadi mungkin seorang istri itu jadi cekcok sama suaminya gara-gara pemahaman begitu. Suami yang kenal Allah. Tapi awak kenal Allah ke? Bukan yang pemalas nak kenal Allah. Bukan yang tak nak belajar agama, tak nak kenal Allah. Kata Amr ternyata bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Kelak akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Ya Rabbi, hadha zawji, ini suamiku. Maka na yu'allimuni wala yu'addibun. Dia enggak pernah ngajarin aku, enggak pernah mengenalkan aku kepada Allah Azza wa Jal, tidak pernah mengajarkan kepadaku perintah-perintah Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya cuma jadi mesin pencari uang. Dia cuma cari uang untuk beli roti diberikan kepada aku. Dan ingat para suami, jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu. Oke. Nah itu harusnya film ini tuh problematik. Jadi harusnya tidak seperti ini memotretkan film itu seperti tadi. Karena bayangkan ya, kalau misalkan seorang perempuan itu mendengarkan Syafiq Reza sebagai gurunya, kemudian mendapatkan wejangan seperti itu, balik ke rumah itu bisa berantem juga begitu. Jadi nggak terkhusus pada kelompok yang seperti ini. Ini problem memang, yang mana seharusnya tadi betul harusnya itu suaminya yang mengajarkan. Jadi idealnya itu yang pergi ke majelis taklim itu adalah suami-suami, bapak-bapak.
Bapak-bapaknya pulang ke rumah ngajarin istrinya, bukan ibu-ibu yang datang ke majelis taklim, itu idealnya. Ya cuman kalau misalkan si suaminya ini tadi ya ribet di dalam masalah nafkah, malah sibuk bekerja, sampai istrinya itu tidak terperhatikan bagian agamanya, ya akhirnya kan ibu-ibu ini yang berangkat begitu pengajian, ya ibu-ibunya dapat pemahaman, kemudian pulang ke rumah cekcok berantem, yaitu ekses begitu. Dan sebagaimana itu mungkin terjadi dari kelompok-kelompok seperti di dalam film ini, itu pun mungkin terjadi dari kelompok-kelompok seperti Wahabi, seperti kelompoknya Syafiq Reza Basalamah. Dan saya pun sudah menemukan beberapa kasus itu, sampai-sampai ada jamaah saya itu ya, yang mana dia itu punya saudaranya itu di Salafi, itu tatkala main ke rumah neneknya, di rumah neneknya itu ada burung yang kasih sangkar begitu. Itu nggak bilang nggak apa, tahu-tahu dilepasin aja burungnya, dikabur-kaburin dengan alasan ini adalah zolim terhadap hewan piaraan begitu. Padahal itu kan termasuk hak milik yang seharusnya tidak diganggu oleh orang yang bukan memiliki haknya begitu. Nah ini bisa terjadi juga. Dan kemudian yang terakhir ya, Selain dari ketaatan, jemaah jihad ummah memiliki sifat wa'lah kepada pimpinan atau setia. Kesetiaan adalah sifat yang lebih tinggi daripada taat. Dengan ketaatan dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah. Nah itu jadi dijanjikan ya akan bersama Walid dengan syarat. Ya apa syaratnya? Syaratnya itu mengikuti Walid, maka kamu akan bersama Walid begitu, bersama Rasulullah berjalan di Shiratal Mustaqim. Nah ini kan seolah-olah kesesatan juga ya, masa ada orang itu bisa seperti itu. Kalau kamu itu ikut dengan saya, maka kamu akan mendapatkan keselamatan nanti beserta Rasulullah. Ya dengan syarat apapun syaratnya itu, yang mana tidak boleh sebetulnya seseorang itu berkata demikian. Berjalan. Nah ini siapa nih di dalam kenyataan yang perkataannya mirip-mirip seperti itu? Di titian sirat al-mustaqim untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar. Nah, ada takbirnya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika Bapak menetapkan jari dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya gandeng tangan Bapak ke surga. Nah, itu kan sama aja, ada takbir-takbirnya juga, ya Allahu Akbar, terbawa suasana begitu. Kalau Bapak jadi orang yang baik, sama kan tadi ya, kalau kamu ikut Walid, ini kalau Bapak jadi orang yang baik, baiknya kan baik menurut pemahaman yang bersangkutan begitu, maka akan saya gandeng tangan Bapak ke surga ya. Itu jika Bapak baik. Nah, jikanya itu kan di belakang, bukan di situ. Jadi kalau mau jikanya dua, jika Bapak berbuat baik dan jika saya ditakdirkan ke surga, maka saya akan berusaha mencari Bapak begitu. Itu masih mending ya. Oh Ustadz itu nggak paham apa maksudnya Ustadz Al Hidayat, saya ini menghukumi zohir ya. Beginilah ini yang jadi masalah itu di video itu, seperti ini masalahnya. Jadi yang satu dikasih framing nerima, yang satu dikasih frame nggak terima begitu. Makanya kita menghukumi zohirnya. Dan sama kan tadi ada takbir, kalau itu di skenario di setting dulu, ini kan nggak di setting begitu. Tatkala mengatakan seperti itu langsung takbir, memang pasti ada suasana di situ. Kalau Bapak khianat di amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama yang akan bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon akan gandakan siksa Bapak di neraka. Nah itu kalau misalkan curang, akan saya minta berlipat siksanya di neraka. Nggak ada begitu. Itu adalah permintaan yang konyol ya. Tidak boleh, karena tidak akan terjadi. Jadi seseorang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan kesalahan yang dibuatnya. Tidak akan dilipat gandakan kalau kesalahan. Kalau kebaikan itu mungkin dilipat gandakan. Nah, jadi inti dari perkataan ini, saya tidak sedang dalam posisi menyesatkan Ustadz Adi Hidayat dalam video ini begitu ya. Dalam video yang lain kan saya sudah menjelaskan hal itu. Atau Ar-Razi Hashim, atau siapa tadi, Reza Syafiq Basalamah, atau torikoh seperti Suryalaya dan lain sebagainya, tidak. Cuman saya ini ingin menjelaskan bahwa film-film seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena ini tatkala disetting sedemikian rupa, yang terkena cuma satu kelompok saja. Padahal dalam kenyataannya kita juga bisa melihat perkara yang serupa pada kelompok yang lain. Jadi yang kalau kita mau
objektif menilai yang diserang oleh film ini bukan hanya satu golongan, tapi Islam secara keseluruhan. Karena yang tadi saya tampakkan itu dari berbeda-beda golongan begitu. Nah itulah ya, kalau ada yang masih mau episode tentang film ini, silahkan komen lagi di bawah. Insya Allah kapan-kapan kita akan bahas lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.